يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu husanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma husan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma husan jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'i masyayikhina wa asatidina. Thumma husan jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Thumma husan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisyah nurul ummah. Thumma husan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma husan Muhammad Al-Faruq. ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk para ahli tafsir, para ahli nahwu, para pengkaji Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin masih belum tuntas. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijaratu ini ya
Uiddat lil kafirin. Wa in kuntum, dan jika ada siapa kamu semuanya. Wa in kuntum, dan jika ada siapa kamu semuanya adalah fi raibin, dalam keraguan, mimma, dari apa-apa, nazzalna, yang menurunkan, yang telah menurunkan siapa kami, hu, akan ma, maksudnya menurunkan, ala abdina, atas hamba kami. In adalah merupakan adat syarat, butuh jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Fa'tu, maka mendatangkanlah siapa kamu. Fa'tu, maka mendatangkanlah siapa kamu, bisuratin, dengan satu surat. Mim mithlihi, dari semisal Al-Quran. Wada'u, dan mengundanglah, mengajaklah siapa kamu semuanya, syuhada'akum, akan penolong-penolong kamu semuanya, min dunillahi, dari selain Allah. In kuntum, jika ada siapa kamu semuanya, khabar dari kuntum adalah shadiqina, orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu, maka jika tidak melakukan siapa kamu semuanya, walan taf'alu, dan tidak akan melakukan siapa kamu semuanya, jawabnya in, fattaqu, maka takutlah siapa kamu semuanya, maf'ul bih dari ittaqu, an-nara, akan neraka, allati, yang waquduha, bermula bahan bakarnya, allati, khabar dari mubtada, waquduha adalah an-nasu, khabar manusia, ataf ini, wal hijaratu, dan batu. Uiddat, dalam keadaan dipersiapkan, apa, an-nar, lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir. Kita kemarin sudah masuk faktu sebagai jawab syarat. Ya. Jawab syarat. Kenapa kok kemudian di sini ada faknya? Lebih disebabkan karena jawab syaratnya berupa talab. Talab itu diantaranya adalah amar. Ya. Faktu. Ini berasal dari fi'il mujarrad. Ata, ya'ti. Masdarnya adalah ityan. Ya. Kalau fa'atu, atu, wa ati dzal qurba, wa atu zakah, atu, itu berasal dari ata, yu'ti. Itaan. Perhatikan, saya memiliki pandangan, pemahaman kita tentang sighat, pemahaman kita tentang jenis kata, tingkat akurasi kita dalam rangka melakukan identifikasi tentang sighat, itu merupakan kata kunci. Ya, itu merupakan kata kunci, sehingga kita harus mengevaluasi diri kita. Kita sudah paham apa enggak ya? Asal kata dari ini sudah paham apa enggak? Kalau seandainya itu kita sudah paham, maka sebenarnya kita sudah lumayan siap untuk melakukan analisis teks. Ya, ini dengan pasti. Faktu, oh itu dari atayati, ityanan. Ya, wa ati dzal qurba, wa atu zakah, atu ada wa atu zakah, ada waktu. Fa'atu ada faktu. Itu diperhatikan. Jadi beda antara ata, ya'ti, ityanan. Ita uzzakah. Ya. Ata, yu'ti. Itaan. Asalnya af'ala, a'ta. Itu asalnya begitu. A'ta. Ata kalau seandainya diikutkan pada wazan af'ala akan menjadi ini. Akan menjadi ata, af'ala, yuf'ilu, yu'ti. Begitu ya. Fa'tu bisuratin, maka mendatangkanlah siapa kamu bisuratin dengan satu surat. Kadang-kadang analisis itu penting untuk membedakan, misalnya ini nakiroh, ini ma'rifat. Bisuratin diungkapkan dengan menggunakan isim nakiroh, apalagi jatuh setelah syarat.
Saman pilih, silahkan. Kalau dalam tantangan Al-Quran begitu. Mau milih Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, silahkan. Bisuratin dengan satu surat. Ya, kadang-kadang analisis kita itu penting untuk peduli apakah yang dipakai itu adalah berupa isim nakiroh atau isim makrifat. Di sini adalah isim nakiroh tanpa al. Surat manapun silakan, mau pakai Al-Ikhlas, mau pakai Al-Fatihah, mau apa, datangkan satu surat yang semisal itu. Ya. Mimithlihi, yang semisal Al-Quran. Tidak hanya sekedar gabungan-gabungan. Ya, dari sisi gaya bahasanya. Dari sisi-sisi yang lain. Ya, begitu. Itu penting. Kadang-kadang. Bisuratin diungkapkan dengan menggunakan isim nakiroh. Itu berarti surat apapun silahkan. Mau surat yang pendek atau surat yang panjang silahkan. Datangkan yang semisal Al-Quran. Kalau seandainya jenengan itu ragu bahwa ini adalah memang benar-benar sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada Gusti Kanjeng Nabi. Datangkan yang semisal Al-Quran. Satu surat saja. Wad'u syuhada'akum. Kita sekarang masuk pada wad'u syuhada'akum. Ya. Wad'u syuhada'akum. Saya kepingin menegaskan apa? Waw yang ada di dalam lafaz wad'u itu adalah waw ataf, harful atfi. Karena demikian yang jatuh setelah huruf ataf itu namanya ma'tuf. Ini namanya ma'tuf. Ma'tuf itu bagaimanapun juga disesuaikan dengan yang jatuh sebelum huruf ataf, yaitu yang kita sebut sebagai ma'tufun alaihi. Pengatofan tidak sama dengan tawabi yang lain. Atof itu terjadi dalam konteks isim, terjadi dalam konteks fiil, terjadi dalam konteks huruf. Bahkan ditambah lagi, atof jumlah kepada jumlah itu terjadi. Jadi kawasannya luas. Gitu. Kalau na'at, ya kita hanya mengenal ini adalah na'at, mufrad, na'at jumlah gitu aja. Itu sederhana. Ini terjadi pengatofan itu terjadi dalam konteks isim, dalam konteks fiil, dalam konteks huruf. Bahkan kita juga kenal pengatofan jumlah ke jumlah. Saya menjelaskan begini ini bukan untuk kemudian menakut-nakuti gitu, tidak. Agar para pemula itu pikirannya itu lengkap gitu loh. Para pemula itu pikirannya lengkap. Oh, pengatofan itu terjadi baik pada isim, fiil atau huruf. Gitu. Bagaimana kaidah dasarnya? Pengatofan itu, pengatofan isim harus pada isim, pengatofan fiil harus pada fiil, pengatofan huruf harus pada huruf. Kalau isim yang dijadikan sebagai maktuf, maka maktuf alaihnya harus berupa isim. Kalau fiil, maka maktuf alaihnya berupa fiil. Kalau huruf, ya pada huruf juga. Hurufnya biasanya sama. Sering yang saya katakan itu, yang saya contohkan. Kata-katanya adalah Allahumma sholli. Ada begini. Ada kata-kata sallallahu alaihi misalnya. Kata-katanya. Coba diperhatikan. Wawunya di sini wawu ataf. Sama wawu ataf ini. Setelah itu ada sin lam mim. Sin lam mim yang memungkinkan sin lam mim itu dibaca salama
memungkinkan dibaca sallama. Ketika sallama, maka ini fi'il madhi. Pun juga demikian, sin lam mim itu memungkinkan juga dibaca salim. Kalau salim, ini berarti amar. Bersama-sama. Sallama yusallimu tasliman taslimatan taslaman tislaman musallaman fahuwa musallimun wadhaka musallamun sallim la tusallim musallamun musallamun. Problem membaca kitab itu adalah karena kita dihadapkan pada sebuah teks yang tidak ada harokatnya, di mana satu tulisan memungkinkan untuk dibaca dengan banyak alternatif bacaan. Itu problemnya di situ. Ya. Sin lam mim memungkinkan dibaca salama dan memungkinkan dibaca salim. Ketika salama berarti fi'il madhi, ketika salim berarti fi'il amar. Sama-sama benarnya di situ bacaan itu. Bagaimana untuk memastikan dalam konteks dia menjadi ma'tuf, dalam konteks ketika kemudian dia jatuh setelah huruf ataf, bagaimana cara membacanya? Dilihat ma'tuf alaihnya seperti apa ini. Allahumma sholli. Ma'tuf alihnya adalah sholli. Perhatikan, disorot ke sini. Tulisannya begini. Tulisan di sini seperti ini, bukan seperti ini. Diperhatikan, tulisan seperti ini, bukan seperti ini. Beda antara yang pertama dengan yang kedua. Di sini ada ini terbuang, ini disebut sebagai hadfu harfil illati. Ada pembuangan huruf illat. Di sini tidak ada pembuangan huruf illat. Ketika kemudian tulisannya seperti ini, di mana kita analisis itu ada hadfu harfil illati, dipastikan ini adalah fi'il amar. Gak usah diucapkan, ini mesti fi'il amar. Karena apa? Gak ada di sini, gak ada iya-nya di sini, gak ada iya-nya di sini. Ya, gak ada alifnya di sini, gak ada alif layyinahnya di sini. Karena di sini jelas-jelas tidak ada tulisan huruf illatnya kebuang di sini. Bukan kurang tulisan ini. Memang seperti ini tulisannya. Beda dengan yang pertama. Yang pertama ada ininya. Ya, diperhatikan itu. Tentang bab atof. Memungkinkan pengatofan itu isim ke isim, fi'il ke fi'il, huruf ke huruf. Ini saya sedang menjelaskan problematika ketika kemudian kita mengatofkan kalimat isim, kalimat fi'il yang secara tulisan itu sama. Sallama tulisannya seperti ini, salim juga seperti ini. Bagaimana cara untuk memastikan apakah ini harus kita baca sallama atau kita baca salim? Bagaimana caranya? Kita lihat ma'tuf alaihnya. Apa ma'tuf alaih itu? Ma'tuf alaih itu adalah kalimat fi'il yang jatuh sebelum huruf ataf. Ma'tuf yang jatuh setelah huruf ataf, ma'tuf alaih itu sebelum huruf ataf. Berarti ini ma'tuf alaihnya ini. Ya, disorot ya, jangan sampai tidak kelihatan. Ini namanya ma'tuf. Ini namanya ma'tufun alaihi. Kenapa kok disebut sebagai ma'tuf alaih? Lebih disebabkan karena jatuh sebelum huruf ataf. Ini namanya ma'tuf. Kenapa kok disebut ma'tuf? Karena jatuhnya setelah huruf ataf. Bagaimana penegasan lanjutannya? Fi'il madhi harus diatafkan pada fi'il madhi. Fi'il mudhari harus diatafkan pada fi'il mudhari. Fi'il amar harus diatafkan pada fi'il amar. Itu rumus umumnya seperti itu. Dengan menggunakan logika itu, maka kita bisa pastikan bahwa yang pertama ini bacaannya adalah sallama sallallahu alaihi wasallama. Kenapa? Karena ma'tuf alaihnya adalah sholla. Kenapa sholla? Sholla adalah fi'il madhi. Karena ma'tuf alaihnya fi'il madhi, maka ma'tufnya juga harus kita paksa sebagai fi'il madhi. Akhirnya bacaannya adalah sallama. Sedangkan yang ini harus dibaca wasallim. Allahumma sholli wasallim. Nggak boleh ini dibaca wasallim. Kenapa? Karena ini jatuh setelah huruf ataf, berarti posisinya dia sebagai ma'tuf. Kenapa kalau posisinya sebagai ma'tuf, maka cara bacanya harus disesuaikan dengan ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaihnya? Sholli. Karakter atau statusnya sebagai apa ini? Fi'il amar. Karena
Maka di sini maktufnya juga harus dipaksa sebagai fi'il amar, sehingga bacaannya adalah Allahumma sholli wa sallim. Nggak boleh wasallama. Pada saat kita kunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Bukan wa barik. Wa baraka wa sallama. Karena wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Enggak boleh wa barik. Tulisan barik dan baraka itu sama. Ini baraka, mau dibaca baraka terserah, mau dibaca barik juga terserah. Kalau baraka ini adalah fi'il madhi, kalau dibaca barik itu adalah fi'il amar. Tulisannya sama. Barokah, barik, barokah. Jadi nggak boleh kalau seandainya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Loh, awalnya sudah wassallallahu. Shalla awalnya. Tapi kalau wasalli, wasallim, wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Itu bab atof. Ya, itu semacam itu cara pengatofan. Inilah alasan kenapa kok kemudian di sini sigot yang dipakai ketika ini diputuskan sebagai huruf atof, kenapa kok kemudian wada'u ini juga amar. Kenapa? Karena maktuf alaihnya adalah fa'tu. Ini maktuf alaihnya. Iya betul, maktuf alaihnya. Wada'u dan mengajaklah siapa kamu semuanya syuhada'akum, seperti yang kemarin kita tegaskan berkali-kali, kata-kata fa'tu, kata-kata wada'u itu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu pasti punya fa'il. Tidak mungkin fi'il amar punya naibul fa'il. Fi'il amar itu diproses dari fi'il mudhari' yang maklum. Karena diproses dari fi'il mudhari' yang maklum, bukan dari fi'il mudhari' yang majhul. Karena fi'il amar selalu diproses dari fi'il mudhari' yang maklum, maka setiap fi'il maklum butuh fa'il. Inilah alasan kenapa kok kemudian fi'il amar selalu punya fa'il, bukan punya naibul fa'il. Wada'u dan mengajaklah siapa kamu, mengundanglah siapa kamu syuhada'akum. Kalau di tafsir-tafsir syuhada itu adalah alihatakum, Tuhan-Tuhan, penolong-penolong kamu itu ajak semuanya untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kalau memang benar-benar panjenengan itu ragu bahwa ini yang diturunkan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah dari Gusti Allah. Kalau ragu silahkan datangkan. In kuntum shadiqina, in kuntum shadiqina. Perhatikan ya, logikanya logika harus logika ahli nahwu. In kuntum shadiqina. Kata-kata in kuntum shadiqina. Penegasannya adalah tidak ada jawab syarat yang didahulukan. Penegasannya itu. Mana jawab syaratnya? Didahulukan. Gak kita kenal yang namanya jawab syarat itu muqaddam. Yang ada adalah mahdhuf. Ya. Begitu. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Meskipun sebenarnya kalau dalam bahasa biasa itu memungkinkan. Saya akan berangkat sekolah kalau harinya tidak hujan, kalau cuacanya tidak hujan.
kalau cuacanya tidak hujan, maka saya berangkat sekolah. Kan bisa jadi seperti itu. Begitu. Ya, saya tegaskan, tidak ada istilah bahwa jawab syarat itu muqaddam. Yang ada mahdzuf. Kapan jawab syarat itu misalnya dilihat, ini tuh artinya jika ini. Berarti adat syarat ini. In kuntum, jika ada siapa kamu semuanya adalah shadiqina, orang-orang yang benar. Innya ini adalah adat syarat ini. Lah ketika adat syarat seperti yang kemarin, ketika kita menemukan sebuah lafaz yang secara arti dia berarti jika, barang siapa, apabila dan seterusnya, di mana kalau seandainya tidak diberi tambahan maka kalimat itu, lafaz itu tidak sempurna. Itu namanya adat syarat. Ketika adat syarat, maka butuh yang namanya fi'il syarat dan butuh yang namanya jawab syarat. Kan begitu kemarin. Dalam proses selanjutnya kita mengenal ada istilah jawab syarat yang dibuang. Ketika kapan? Ketika lafaz yang sebelumnya itu menunjukkan, bisa menjelaskan pembuangan itu, dan yang paling penting adalah harus berbentuk madhi fi'il syaratnya. Ini yang paling penting, teman. Saya ulangi lagi. Kasus-kasus di mana adat syarat, jawab syaratnya dibuang, itu lebih disebabkan karena lafaz sebelumnya itu memang sudah bisa menjelaskan itu. Dan yang persyaratan kedua adalah fi'il syaratnya, fi'lus syartinya harus berupa fi'il madhi, ya. La budda ayyakuna madhiyan au mudhari'an muqtaranan bilam. Ya. Lan, kamu tidak akan lulus fil imtihani. Lam tamjah fil imtihani. Fil imtihani misalnya. Ya. Terusannya. Illam tajtahid. Harus ini. Ini nih, apa namanya? Jawab syaratnya kebuang di sini. Karena sudah ada yang menjelaskan yang sebelumnya. Ini bukan atas nama jawabus syarti misalnya muqaddam, bukan atas nama itu. Diperhatikan, nggak ada istilah jawabus syarti muqaddam, itu nggak ada. Yang ada adalah hadfu jawabus syarti, mahdzuf. Kapan jawab syarat itu dimahdzuf? Kalau seandainya yang jatuh sebelumnya ada yang menjelaskan itu, dan ininya fi'lus syartinya itu berupa fi'il madhi atau fi'il mudhari yang muqtaranan bilam, yang dibarengi, yang disertai dengan lam. Jadi tidak bisa seperti gini. Tanjahu fil imtihani, kamu akan lulus fil imtihani, misalnya in taja. Ini gak bisa pakai fi'il mudhari, itu tidak bisa. Ketika pakai fi'il mudhari harus disertai dengan lam. Inilah alasan kenapa di sini kok pakai kuntum, yang asalnya adalah kana. Ini berarti fi'il madhi. Ketika kemudian fi'il syaratnya berupa fi'il madhi, maka memungkinkan untuk jawab syaratnya itu dibuang.
Ya. Fa illam taf'alu, diteruskan sekarang. Fa illam taf'alu, maka jika lam taf'alu tidak melakukan siapa kamu, walan taf'alu dan tidak akan melakukan siapa kamu semuanya. Kelebihan alif ini. Fattaqu, maka takutlah siapa kamu semuanya annaro akan api neraka, akan neraka allati yang waquduha bermula bahan bakarnya allati adalah annasu manusia wal hijaratu dan batu uiddat dalam keadaan dipersiapkan apa annar lil kafirina bagi orang-orang kafir. Sama dengan yang kemarin kita menemukan lagi yang namanya in. In itu artinya jika, karena demikian nanti pasti butuh yang namanya fi'il syarat dan butuh namanya jawab syarat. Mana fi'il syaratnya? Lam taf'alu. Mana jawab syaratnya? Fattaqu. Jadi in ini adalah sebagai adat syarat. Kemudian fi'lu syartinya adalah lam taf'alu. Jawab syaratnya adalah fattaqu. Yang penting untuk para pemula didoktrin terlebih dahulu bahwa ketika kemudian kita menemukan lafadz, apakah itu kalimat isim atau kalimat huruf yang artinya tidak bisa sempurna kecuali ada tambahan makanya, maka itu namanya adat syarat. Lagi-lagi harus saya katakan, kita tahu bahwa ini adat syarat bukan dan tahu juga ini bukan adat syarat dari mana? Dari arti. Akhirnya apa? Diperhatikan, mufradat itu penting dalam rangka belajar kitab. Jangan tidak banyak mufradatnya. Mufradat itu penting. Harus banyak mufradatnya. Begitu. Harus banyak mufradatnya itu. Ya. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Apa bedanya lam dan lan? Ya. Lam itu terkenal, di samping merupakan dia itu huruf nafi, dia juga merupakan huruf jazm, tapi yang penting lagi itu adalah dia merupakan huruf qalb. Nyampe di sini ya. Syutingannya diperhatikan. Jadi fi'il mudhari' yang kemudian dimasuki oleh lam, zamannya bukan lagi hal atau istiqbal. Hal atau istiqbal bukan itu fi'il mudhari' ketika dimasuki lam. Karena zaman hal dan istiqbal sudah diqalab, sudah dirubah oleh lam menjadi zaman apa? Zaman madhi. Ya, perhatikan. Lam itu adalah merupakan huruf qalb. Apa maksudnya Ustaz huruf qalb itu? Huruf qalb itu maksudnya lam itu merubah zaman yang dimiliki oleh fi'il mudhari. Kita tahu fi'il mudhari itu zamannya ada dua. Kalau tidak sedang ya akan. Kalau tidak hal ya istiqbal. Hal itu sedang, istiqbal itu akan. Kemungkinan atau alternatif zaman yang dimiliki oleh fi'il mudhari itu menjadi hilang ketika kemudian dimasuki lam. Kenapa? Karena lam itu memiliki fungsi qalb. Qalb itu apa maksudnya? Qalb itu maksudnya adalah mampu merubah zaman yang dimiliki oleh fi'il mudhari dari zaman hal dan istiqbal menjadi zaman madhi. Sehingga lam taf'alu zamannya adalah madhi. Bukan hal, bukan istiqbal. Meskipun itu adalah fi'il mudhari. Maksudnya lam taf'alu itu tidak untuk yang kemarin. Ditambah lagi istiqbal. Mana istiqbal? Lan itu istiqbal.
Nafi istiqbal ini. Nafi yang istiqbal. Tidak akan. Tidak akan. Pada masa lalu sampai tidak mungkin mampu berbuat untuk membuat semisal Al-Quran itu, yang akan datang juga tidak mungkin mampu. Begitulah kira-kira. Itu tentang lam dan lan. Ya. Fa illam taf'alu, maka jika tidak melakukan siapa kamu semuanya, maksudnya melakukan di situ adalah membuat yang semisal Al-Qur'an. Walan taf'alu, dan tidak akan mampu dan tidak akan melakukan siapa kamu semuanya untuk membuat yang semisal Al-Qur'an, maksudnya meskipun itu satu surat kecil atau yang pendek atau panjang. Jawabnya bagaimana? Umpamanya sampean pancet gak iman, fattaqu. Maka bertakwalah siapa kamu, takutlah siapa kamu semuanya. Kalau seandainya panjenengan ini diulang-ulang, nah kita sasarannya adalah pemula. Kalau yang sudah bisa baca kitab ya bisa sendiri. Kalau yang pemula itu butuh diulang-ulang. Fattaqu itu berasal dari ittaqa. Ittaqa ini berasal dari apa? Fi'il mujarradnya adalah waqa. Diikutkan pada wazan apa? Diikutkan pada wazan ifta'ala. Akhirnya menjadi apa? Menjadi iutaqa. Kalau seandainya kita mengetahui bina misal diikutkan pada wazan ifta'ala, maka wawunya itu harus diganti dengan menggunakan ta. Maka huruf illatnya itu wawu atau ya itu diganti dengan ta dan kemudian diidghamkan. Asalnya adalah waqa, diikutkan pada wazan ifta'ala sehingga menjadi iutaqa. Setelah itu dirubah wawunya menjadi ta, akhirnya menjadi ittaqa, karena ini huruf sejenis maka diidghamkan menjadi ittaqa yattaqi. Bareng-bareng ra? Ittaqa yattaqi ittiqaan wa muttaqan fahuwa muttaqin wa dzaka muttaqan ittaqi la tattaqi muttaqan muttaqan. Ittaqi ittaqiya ittaqu. Ittaqi ittaqiya ittaqu. Fattaqu, maka takutlah siapa kamu semuanya an-naro, karena ittaqa ini adalah merupakan fi'il muta'addi, maka an-naro di sini menjadi maf'ul bih. Inilah alasan kenapa kok an-naro bacaannya adalah an-naro, bukan an-naru, bukan an-nari. Ya, perlu diperhatikan itu. Setelah an-naro itu adalah allati. Ya. Setelah an-naro yang merupakan isim ma'rifat karena ada alnya itu, setelah itu allati. Pelajaran apa yang kemudian kita bisa simpulkan dari an-naro allati? Pelajarannya adalah kita mengetahui bahwa orang Arab itu adalah menjadikan lafadz an-naro sebagai lafadz yang mu'annas. Kenapa kok kemudian bisa kita simpulkan bahwa an-naro adalah mu'annas? Karena isim mausul yang jatuh sesudahnya, yang kemudian kita tentukan sebagai na'at ini, itu pakai allati bukan alladzi. Disinilah kemudian menjadi penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa mu'annas secara umum ada 3.
harus ngerti begini ini. Ya, harus hafal. Ada yang disebut sebagai muannas lafzi. Ya. Ada yang disebut sebagai muannas hakiki atau maknawi. Ada yang kemudian disebut sebagai muannas majazi. Lafzi ini terkait dengan alamatut ta'nits. Kita menganggap ini adalah muannas ketika kapan? Ketika ada ta'un marbutatun. Apa? Ketika ada alifun maqsuratun. Ketika apa? Ketika ada alifun mamdudatun. Tak marbutoh, alif maksurah dan alif mamdudah itu merupakan indikator, itu merupakan petunjuk bahwa sebuah kalimah isim yang sedang kita hadapi itu adalah merupakan isim yang muannas. Secara umum begitu. Apa yang dimaksud dengan muannas hakiki? Muannas hakiki itu adalah muannas yang memang terkait dengan jenis kelamin. Zainab itu tanpa tak marbutoh, tanpa alif maksuroh, tanpa alif mamdudah, tapi bisa kita pastikan bahwa lafaz Zainab itu adalah merupakan muannas. Kenapa? Karena jenis kelaminnya memang muannas. Hindun itu adalah muannas. Itu begitu. Ada juga kalimah isim yang dianggap muannas padahal tidak ada alamatut ta'nitsnya, padahal tidak berjenis kelamin perempuan. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai muannas majazi. Lafaz atau kalimah isim yang dianggap, yang dijadikan atau yang dihukumi muannas lebih disebabkan karena orang Arab menganggapnya sebagai muannas. Bahwa orang Arab menganggapnya sebagai muannas dari mana? Dari kita tahu bahwa allati, isim mausul yang dipakai itu adalah allati, bukan alladzi. Fi'il ketika kemudian merujuk kepada yang lafaz itu pakai tak ta'nis sakinah. Uiddat, tidak uidda. Bareng-bareng. Uidda, uidda, uiddu. Langsung uiddat. Uidda, uidda, uiddu, uiddat. Pakai tak ta'nis sakinah. Huwa humahum. Hiya huma hunna. Pakai tak ta'nis sakinah. Begitu. Ya seperti di buku ini sudah ada kan buku ini. Ini yang teori dasar paling dasar gitu ya. Untuk para pemula bener ini. Gitu kan? Nggak banyak hafalannya, nggak banyak analisisnya. Kalau yang ini sudah tingkat lanjut. Kalau sudah belajar ini baru buka ini. Ya. Tapi kalau mahasiswa nggak apa-apa dibuka bersama-sama, gitu kan? Kan komparasi biasanya cara belajarnya mahasiswa itu. Tapi kalau anak kecil-kecil masih usia SMP, masih usia SMA macam-macam belajarnya ini dulu. Begitu kan? Anunya. Di sini dikatakan, kapan sebuah kalimat isim kita simpulkan sebagai lafaz yang muannas? Ketika apa? Menggunakan isim dhamirnya muannas. Pakai hiya dia, bukan pakai huwa. Ketika kemudian harus pakai isim isyarah yang muannas. Pakai hadhihi dia, bukan pakai hadza. Kalau seandainya kita harus pakai isim mausul, itu pakai isim mausul yang muannas, pakai allati dia. Nah ini. Di sini kita sebutkan itu, bukan pakai alladzi. Ketika kemudian harus membentuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dan fi'il dan fa'ilnya tidak ada fasil mubasyaratan, itu secara umum dia pakai tak ta'nis sakinah. Dan ketika diberi na'at, diberi isim sifat yang pakai tak marbutoh. Begitu. Fattaqu, maka takutlah kamu semuanya annara akan neraka allati yang
Allati yang pakai allati di situ menyimpulkan atau menunjukkan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa an-naro di situ statusnya sebagai muannats. Kenapa? Karena isim mausul yang dipakai itu pakai allati. Allati adalah isim mausul khos. Isim mausul khos, isim mausul itu ada dua, ada isim mausul khos, ada isim mausul mushtarak. Ketika kita menemukan isim mausul yang khos dan jatuhnya setelah isim ma'rifat, kebetulan an-naro di sini adalah merupakan pakai al. Ma'rifat berarti ini ada isim mausul khos jatuh setelah isim ma'rifat, dipastikan posisinya adalah sebagai na'at. Fattaku, maka takutlah siapa kamu an-naro, akan api neraka, akan neraka allati yang pakai yang di sini. Ya, pokoknya begitu. Nah, pokok itu sudah melampaui kaidah kalau pokok itu. Sampean menemukan isim mausul khos alladzi, alladhani, alladzina, allati, allatani, allati, kok menemukan itu? Dan kemudian yang jatuh sebelumnya itu adalah merupakan isim ma'rifat, maka dipastikan bahwa itu adalah susunan na'at man'ut. Nah, sering saya contohkan, saya ulang lagi. Beda antara ibnul ladzi dengan al-ibnul ladzi. Al-ibnul ladzi dengan ibnul ladzi. Ibnul ladzi yaqra'ul Qur'ana, ibnul ladzi yaqra'ul Qur'ana mahirun. Ibnul ladzi utawi bermula anak laki-laki dari orang yaqra'u yang sedang membaca. Siapa alladzi? Huwa di sini kembalinya kepada ini. Al-Qur'an adalah mahirun. Al-ibnu bermula anak laki-laki alladzi yang yaqra'u sedang membaca. Siapa alladzi? Al-Qur'ana akan Al-Qur'an adalah mahirun. Ini beda antara yang pertama dengan yang kedua. Ini adalah nakiroh, ini adalah nakiroh, ini adalah ma'rifat. Ma'rifat. Ini susunannya adalah na'at man'ut, ini adalah susunannya adalah idhofah. Konsep nakirah ma'rifat menjadi sangat penting. Penting semua Ustadz. Iya. Oleh sebab itu di sini saya tulis teori dasar. Teori dasar ini dasar yang la budda minhu. Nggak bisa tidak. Ini harus hafal ini sampean. Di sini saya tulis dengan jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Jembatan. Kalau seandainya anak pemula itu langsung dibawa ke kitab, itu ketergantungan kepada sumber belajar yang namanya ustadz itu tinggi. Ya, itu sangat tergantung pada ustadz. Pertanyaannya ketika ustadznya bagus, nyaman, enak. Kalau ustadznya juga gak jelas, amburadul. Inilah bagi teman-teman yang sekarang punya lembaga dan seterusnya, perbanyaklah sumber belajar. Jangan hanya mengandalkan ustadz saja. Perpustakaan perlu diadakan. Buku yang baik, yang terstandar, itu menjadi sangat penting untuk kemudian diadakan agar murid-murid kita tidak hanya mendengar dari satu sumber, bisa mengkomparasikan. Ya. Buku saya yang ini dan semuanya itu saya anggap sebagai jembatan semua. Ngerti filosofi jembatan? Jembatan itu kalau sudah dilewati mesti ditinggal. Nggak mungkin jembatan itu ditunggoni kecuali Suramadu ya. Melihat laut berarti itu. Jembatan itu kalau sudah dilewati mesti ditinggal. Nah, silakan nanti mengkaji Jurmiyah, itu kitab-kitab hebat. Kalau ini kitab biasa ini. Tapi penting, jembatan itu penting. Gitu. Ya kan? Mutammimah, Imriti, Alfiyah, kemudian banyak. Itu silakan itu. Itu kitab-kitab hebat, kitab-kitab
yang luar biasa. Kalau ini kitab jembatan, hanya sekedar jembatan, tapi jembatan itu penting, gitu loh. Karena kalau seandainya tidak ada jembatannya, kita tidak bisa nyebrang, asumsinya begitu. Jadi tidak sedang kepingin menggantikan Jurmiyah, tidak sedang kepingin menggantikan Imriti, tidak sedang kepingin menggantikan Mutammimah, Alfiyah, tidak sedang kepingin menggantikan. Itu ya itu kalau jari Medurone ku cangkolang kalau seperti itu ya. Kalau seandainya kita ingin menggantikan itu, kita nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pengarang kitab Jurmiyah, Imriti, macam-macam gitu. Mungkin itu dulu, kita lanjutkan yang akan datang. Semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ayo silahkan.